Dari soal-soal kemarin ada yang ditanyakan? Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan masalah soal mengenai minimum dan maksimum. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya coba bahas soal ya, beberapa soal yang berkaitan tentang mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, ini mungkin saya ngambil beberapa soal ya. Di foto yang sudah dikirim sama Pak Sahab kemarin. Oke, sini saya coba bahas nomor 11. Silakan untuk nomor 12-nya dikerjakan secara mandiri ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f pada selang yang diberikan jika ada, gitu ya. Nah, di sini kita diketahui terdapat fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 1. Untuk selangnya itu adalah min tak hingga sampai plus tak hingga. Artinya di sini semua bilangan real ya. Ini adalah semua bilangan real. Kayak gitu. Oke. Nah, semua bilangan real. Oke, caranya adalah kita gunakan turunan. Ini adalah berkaitan tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan. Oke, ini berkaitan tentang aplikasi turunan. Nah, caranya adalah kita turunkan satu kali dulu. Kita mencari turunan pertama. Stepnya adalah kita mencari turunan pertama. Nah, berarti turunan pertamanya kita harus sudah kasih masalah turunan ya. Kalau misalkan turunan ini fungsinya adalah x kuadrat min 3x min 1, maka turunannya apa? Ada yang bisa menjawab? 2x min 3. 2x min 3. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Biasanya nilai x di sini dia disebut dengan titik stasioner. Kayak gitu ya, titik stasioner.
Oke, berarti tinggal kita f aksen X sama dengan 0, maka di sini adalah 2X min 3, ini sama dengan 0. Kita dapat di sini X sama dengan 3/2. Kita dapat X sama dengan 3/2. Maka dia titik stasioner. Calon titik yang menyebabkan dia maksimum atau minimum. Nah, cara menentukan dia maksimum atau minimum untuk mengetahui, kita gunakan mencari turunan kedua. Mencari turunan kedua. Nah, turunan keduanya F double aksen dari 2X min 3 adalah 2. Turunan ini ya, ini turunan pertama, 2X min 3 diturunkan kembali, jadi sama dengan 2. Kita masukkan nilai X sama dengan Pi per 3/2. Jadi F double aksen untuk 3/2 itu dia sama dengan 2, ya kan ya? Karena di sini berapapun nilai X, dia akan selalu bernilai 2. Karena di sini dia lebih dari 0, maka ini menandakan dia minimum ya. Ini adalah minimum. Seperti itu ya. Oke. Karena diketahui X untuk 3/2 itu dia minimum, ya sudah. Tinggal masukkan nilai X stasioner atau 3/2 ke fungsi awal. Ya sudah, berarti F 3/2 kita masukkan 3/2 kuadrat min 3 kali 3/2 min 1. Ini sama dengan 9/4 min 9/2 min 1. Ini berapa ini? Berarti 9 min 18 min 4/4. Berarti min 9, berarti min 13/4. Maka ini adalah nilai minimumnya. Oke. Ini adalah nilai minimumnya. Terus a good behavioral disorder. Ya. Oke. Jadi seperti itu caranya. Pertama, kita menentukan turunan pertama ya. Ini di sini dia dengan catatan intervalnya seperti ini ya. Dalam artian kan sebenarnya di sini semua bilangan. Artinya kita tidak dibatasi oleh suatu interval yang lebih khusus seperti itu. Ini sebenarnya walaupun ada interval seperti ini samanya dia tidak dibatasi berapapun. Tidak, semua bilangan real. Gitu. Jadi langkah pertama adalah tentukan turunan pertamanya. Terus kemudian mencari X yang memenuhi f aksen X sama dengan 0, kemudian masukkan ke mencari turunan kedua ya. Mencari turunan kedua. Nah, ini katakanlah di sini ya, apa namanya? X sama dengan X0 gitu ya aja ya. Ini X0. Terus setelah kita mencari turunan kedua, kita uji. Kalau misalkan turunan keduanya kita masukkan X0 dia bernilai positif atau lebih dari 0, ini pertanda min. Kalau misalkan minimum ya, kalau misalkan ini kurang dari atau negatif, ini tandanya maksimum. Terus untuk yang sama dengan 0, ini disebut dengan titik belok.
Ada titik belok. Terus setelah ketemu, baru kita masukkan X sama dengan X0 ke fungsi awal untuk mencari nilai minimum atau maksimum. Seperti itu. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya ya, secara garis besar seperti itu. Mungkin agak sedikit berbeda jika soalnya seperti ini. Gini ya. Mungkin saya ambil di soal nomor 1 di atasnya. Ini ya. Dapatkan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi ini. Fungsi 4x kuadrat min 4x plus 1 di interval ini. 0,1. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan tadi ya. Perbedaannya di mana? Oke, kita coba dulu. Pertama, tetap kita mencari turunan pertama. Mencari turunan pertama dari f aksen x. Kita dapat di sini f aksen x-nya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1 berarti 8x min 4. Nah, kemudian mencari x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Berarti apa? F aksen x sama dengan 0, berarti kita dapat 8x min 4, ini sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan setengah. Kayak gitu. Nah, setelah karena di sini dia intervalnya tertutup dan terbatas, maka untuk menentukan dia nilai maksimum atau minimum, itu kita menggunakan titik stasioner dan juga titik ujung interval. Begitu ya. Di calon titik maksimum atau minimum terjadi, ini masih calon ya, terjadi di titik stasioner atau di titik ujung interval. Titik ujung interval. Kayak gitu. Maka kita cari satu-satu. Berarti kan dia bisa jadi terjadi di X sama dengan setengah. Ini kan titik stasioner ya. Titik stasioner. Nah, berarti kan kemungkinannya kan adalah di X sama dengan setengah, di X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Karena di sini dia batasnya atau intervalnya adalah interval tertutup. Beda dengan tadi. Kalau tadi itu dia intervalnya min tahingga sampai plus tahingga. Itu ya. Kita coba cari. Nah, langkah selanjutnya itu adalah masukkan ke fungsi awal. Kayak gitu. Kita masukkan ke fungsi awal. Berarti F, misalkan F setengah. Berarti kan ini jadi 4 setengah kuadrat min 4 kali setengah plus 1. Berarti ini 1 min 2 plus 1. Ini sama dengan 0. Oke. Terus masukkan F0. F0 berarti 4 kali 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 1. Ini sama dengan 1. Terus F1. Berarti 4
0, 1, berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat min 4, 0, 1 ya. Plus 1 ini juga sama dengan sama. Artinya apa? Ya kita cari nilai yang maksimum dan nilai minimum. Nah, itu terjadi ini akan menjadi nilai min karena yang paling kecil. Nah, ini akan menjadi nilai max kayak gitu. Sudah, berarti nilai minimumnya adalah dia 0, nilai maksimumnya itu dia sama dengan 1. Kalau ditanya kapan dia minimum terjadi ketika X sama dengan setengah, kapan dia maksimum, dia terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi di sini mungkin tidak terlalu menggunakan turunan kedua, sama halnya seperti yang kasus yang di atas tadi. Oke, mungkin dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Silakan. Yang tentang apa? Selang dari yang tak hingga sampai yang dari minus tak hingga sampai positif tak hingga tadi. Ya. Nah, itu kan pakai cara yang turunan kedua. Kalau itu sama saja atau enggak sama yang ngecek ada minimum atau maksimumnya dengan cara limit yang pakai itu apa? Bentar. Yang menggunakan limit X mendekati minus tak hingga sama dengan tak hingga, maka hasilnya akan mempunyai minimum tapi tidak mempunyai maksimum. Oh, boleh, bisa pakai itu juga. Sama aja. Nah, pertanyaan saya itu semisal kalau ini nanti turunan keduanya itu di turunan pertamanya itu hasil X-nya itu tidak hanya satu seperti ini yang di share screen ini. Semisal nanti hasil X-nya itu ada 2. Ya. Nanti yang dimasukkan ke turunan keduanya itu menggunakan X yang mana? Dua-duanya. Kita kan ingin mencari nilai maksimum dan minimum kan. Jadi dua Iya. di antara itu ya bisa jadi kan keduanya minimum atau satunya minimum, satunya maksimum. Nah, cara ingin kita mengetahui dia maksimum atau minimum, kalau misalkan dia berbicara di interval yang min tak hingga sampai plus tak hingga, maka kita menggunakan turunan kedua. Jadi dua-duanya tetap dimasukkan. Kayak gitu. Ini ya Mas. Terus ini saya ada contoh ini Mas. Misal di turunan keduanya itu ketemu X kuadrat min X pangkat 3. Lalu di X pembuat nolnya di turunan pertama itu ada X sama dengan 2. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Itu Nah, ada itu kalau soalnya nggak itu? ada itu di soal yang Di nomor tugas 13. nomor 13 itu di yang 4x pangkat 3 itu ya? Iya, 4x pangkat 3 min 3x pangkat 4. Coba ya. Oke, kita coba. Ini ya. Oke, kita coba cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 12x kuadrat min 12x pangkat 3. 12x pangkat 3. Kita nyari titik stasionernya. Fungsi x sama dengan 0. Berarti ini 12x kuadrat min 12x pangkat 3 sama dengan 0. Kita coba keluarkan 2x kuadrat. Ini jadi 1 min x gini ya. Ini sama dengan 0. Benar nggak? Iya, betul. Oke, nanti kita bakal ketemu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, kita uji. Di x sama dengan 0 itu terjadi maksimum atau minimum. Ini juga terjadi maksimum atau minimum. Kita pakai turunan kedua. Turunan keduanya berarti apa? Berarti 24x min 36x kuadrat.
Ya sudah, berarti kalau misalkan untuk X sama dengan 0, maka F double aksen 0, berarti 24, 0, min 36, 0 kuadrat. Ini sama dengan, maka di X sama dengan 0 ini adalah titik belok. Titik belok ya. Titik belok itu dia bukan minimum, bukan maksimum. Dia tidak merepresentasikan dia maksimum atau minimum. Nah, kalau misalkan satunya untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, berarti kita dapat 24 min 36. Maka ini sama dengan min 12. Karena dia kurang dari 0, maka dia menandakan dia maksimum. Ini adalah maksimum. Berarti nilai maksimum fungsinya berapa? Ya tinggal kita masukkan F1. Berarti 4, 1 pangkat 3, min 3 pangkat 3 kali 1 pangkat 4. Sama dengan 1. Maka ini adalah nilai maksimumnya. Begitu. Oh, jadi ini nilai maksimum tanpa minimum gitu ya, Mas? Iya. Titik beloknya itu berarti, oh ya paham. Begitu. Mas. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Jadi pada dasarnya ya bisa jadi dia punya maksimum tapi nggak punya minimum, atau punya minimum nggak punya maksimum, atau dia punya maksimum juga punya minimum, atau kadang dia tidak punya keduanya juga bisa, gitu. Oke, ditanyakan. Coba lihat soal-soal yang lain. Nah, untuk yang soal nomor 25 sampai 40 itu sebenarnya sama sih. Jadi kalau misalkan gunakan metode yang ada untuk menentukan SDM relatif ya tergantung ya, kita lihat dulu dia intervalnya di mana. Misalkan tidak dikasih interval, ya otomatis dia samanya seperti intervalnya min tangga sampai plus hingga. Berarti nanti dipakai turunan kedua. Kalau misalkan digunakan interval, ya berarti calon titik maksimum minimumnya itu terjadi di titik stasioner atau titik ujung interval. Begitu. Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Mungkin udah jadi tugas kemarin, silakan. Oke, saya coba lanjut ke soal yang lain ya. Soalnya nomor 13 di yang soal cerita. Oke.
Kawat dengan panjang 12 cm dapat dibengkokkan menjadi lingkaran. Dibengkokkan ke dalam bujur sangkar atau dipotong dua untuk membuat lingkaran dan bujur sangkar. Berapa panjang kawat yang akan dipakai untuk lingkaran jika total luas tertutup oleh gambar lalu jadi. Oke, Mbak. Lingkaran jika total luas tertutup. Coba dipotong dulu. Lingkaran atau bujur sangkar. Berapa? Tertutup oleh gambar-gambar tersebut maksimum. Oke, coba. Oke, coba yang dulu ya. Yang masih rancu. Coba yang lain dulu. Saya masih rancu. Kita coba yang nomor 12-nya. Tunjukkan kalau terdapat luas L di sana maksimum. Kemarin, bentar ya, 630. Ya, coba nomor 9 aja. Yang ditugas. Oke, nomor 9, tentukan ukuran dari segi 4 dengan luas maksimum yang dapat dilukiskan dalam lingkaran berjari-jari 10. Oke, kita coba gambar ya, penyelesaian. Oke, ini lingkarannya. Terus ini anggap saja bentar.
coba buat oke. Ini adalah bujur sangkarnya ya, segi empatnya ya. Nah, segi empat di sini kita asumsikan di sini dia kalau persegi panjang. Kalau tidak persegi panjang tentunya susah ya untuk buat kesimpulannya. Nah, sini kita misalkan di sini ukurannya adalah X dan Y. Nah, terus kita punya hubungan ini. Ini adalah diameter lingkaran. Karena di sini dia jadi jirinya 10, maka diameternya pasti dia 20. Nah, terus kita coba cari hubungan X dan Y itu apa. Nah, di sini karena panjangnya X, maka pasti kita perhatikan segitiga ini ya. Segitiga ini kan adalah segitiga siku-siku. Maka dia pasti berlaku Pitagoras. Pitagorasnya gimana? Ini berdasarkan dalil Pitagoras. Berarti kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Atau X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 400. Nah, kita kan ingin mencari luas maksimum ya. Nah, kita tahu bahwa luas segi 4 itu adalah X kali Y. Kayak gitu. X dikali dengan Y. Nah, ya sudah. Caranya adalah kita coba nyatakan ini ke dalam satu fungsi saja. Dalam satu variabel. Ini kan masih dia dua variabel kan. Kita nyatakan dalam satu variabel. Bagaimana caranya? Ya, kita coba manfaatkan persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 400. Berarti ini kita dapatkan X kuadrat sama dengan 400 min Y kuadrat. Sehingga X-nya itu adalah akar 400 min Y kuadrat. Kayak gitu. Nah, karena tentunya X-nya itu pasti positif, maka kita tidak perlu menuliskan plus minus ya. Nah, berarti L ini sama dengan akar 400 min Y kuadrat kali dengan Y. Sehingga luasan segi 4 itu kita dapat nyatakan dalam fungsi Y. Y akar 400 min Y kuadrat. Nah, untuk mencari luas maksimumnya, sama aja kan kita mencari nilai maksimumnya kan. Berarti kita menggunakan turunan pertama. Berarti turunan pertamanya ini apa? Turunan pertamanya ini adalah, apa berarti turunan pertamanya ini? Kita manfaatkan U kali V ya. Jadi L Y sama dengan ini mencari turunan pertama dari L aksen Y. Dari LY sama dengan Y akar 400 min Y kuadrat. Berarti ini kita misalkan ini U-nya, ini adalah V-nya. Berarti L aksen Y, kita pakai perkalian U kali V itu. Dan kita tahu bahwa kalau misalkan ada fungsi U kali V, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Nah, berarti ini jadi U aksen V, U-nya kan Y.
Ini kan 1 ya. 1 dikali V. Berarti kan akar 400 min Y kuadrat plus U. U-nya itu Y dikali turunan dari V aksen. Tadi kan V aksen. Turunan dari V ya. Itu kan 400 min Y kuadrat. Atau 400 min Y kuadrat pangkat setengah. Maka V aksennya itu adalah setengah 400 min 2 min Y kuadrat pangkat min setengah. Karena pangkatnya berkurang 1 dikalikan dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam itu adalah min 2Y ya. Kan 400 min Y kuadrat turunannya adalah min 2Y. Ini min 2Y. Syarat 2-nya berarti V aksennya itu sama dengan min Y per akar 400 min Y kuadrat. Begitu. Berarti ini min Y per akar 400 min Y kuadrat. Begitu. Nah, tinggal kita samakan. Nah, kita tinggal samakan. Berarti ini jadi, ya ini kalau misalnya sederhanakan kan jadi akar 400 min Y kuadrat min Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat. Kita samakan penyebut. Berarti ini jadi akar 400 min Y kuadrat dikuadratkan min Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat. Nah, ini akarnya hilang. Berarti ini jadi 400 min Y kuadrat min Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat. Berarti ini jadi 400 min 2Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat. Ya sudah. Jadi kita dapat L aksen Y-nya ini sama dengan 400 min 2Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat. Tinggal kita mencari Y yang memenuhi L aksen Y sama dengan 0. Berarti 400 min 2Y kuadrat per akar 400 min Y kuadrat ini harus sama dengan 0. Sehingga kita dapat ini 400 min 2Y kuadrat sama dengan 0. Jadi kita dapat 2Y kuadrat sama dengan 400. Atau Y kuadrat sama dengan berapa ini? 200. Sehingga Y-nya itu adalah plus minus akar 200. Jadi kita dapat di sini 10 akar 2 ya. 10 akar 2. Nah, plus minus 10 akar 2. Karena Y-nya itu pasti positif, maka kita ambil yang positif ya, gak mungkin negatif kan. Berarti Y sama dengan 10 akar 2. Nah, di sini untuk memastikan dia sebenarnya ini sudah pasti nilai ini akan terjadi maksimum ya. Ya gitu. Tapi untuk meyakinkan ya kita coba cari turunan keduanya. Turunan kedua, kita coba cari turunan keduanya ya. Satu. Diferensial dari 400 min kuadrat per 400 min kuadrat.
Nanti bakal ketemu kalau untuk ini terjadi maksimum. Terjadi maksimum. Seperti itu. Nah, tinggal kita cari aja. Karena Y-nya itu adalah 10 akar 2, maka nilai X-nya berapa? Tadi kan X dan Y memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat, ini sama dengan 400. Maka tinggal kita masukkan aja. X kuadrat, Y-nya tadi adalah 10 akar 2 kuadrat sama dengan 400. Ini X kuadrat plus ini sama dengan 200. Ini 400. Berarti X kuadrat sama dengan 200. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah juga 10 akar 2. Nah, berarti kesimpulannya adalah ukuran segi 4 yang terjadi agar dia maksimum itu adalah suatu persegi dengan panjang sisinya adalah 10 akar 2. Seperti itu. Oke, mungkin dari soal ini ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke. Jika tidak, mungkin karena saya cuma dikasih waktu 50 menit, saya akhiri cukup sekian ya. Jadi, yang kita bahas pada hari ini itu adalah tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, mungkin sedikit saya review. Cara menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, itu kita bisa tentukan dulu di mana dia terjadi ya. Kita harus tahu intervalnya dulu. Nah, di sini kita mengenal tentang ekstrim relatif. Karena misalkan kita berbicara relatif kan berarti kita harus tahu di mana tempatnya dulu kan. Nah, kalau misalkan kita berbicara di interval min tak hingga atau plus tak hingga, atau dengan kata lain tidak ada batasannya, maka caranya seperti ini. Tentukan turunan pertamanya, terus kemudian kita menentukan titik stasioner, yaitu titik f aksen x sama dengan 0, kemudian kita uji turunan kedua. Kalau ketika titik stasionernya tersebut dia dimasukkan ke turunan keduanya itu dia bernilai positif atau lebih dari 0, maka dia bernilai pasti dia titik maksimum. Terus kalau dia kurang dari 0 turunan keduanya, maka dia titik maksimum. Kalau misalkan dia sama dengan 0, maka dia titik belok. Nah, setelah kita sudah mengidentifikasi titik-titik tersebut, baru kita masukkan ke fungsi yang awal. Untuk mencari nilai minimum atau maksimumnya. Itu kalau misalkan khusus untuk interval yang tidak diketahui atau tidak dibatasi. Nah, kalau misalkan intervalnya dia dibatasi seperti ini, misalkan di sini 0,1, maka calon titik maksimum dan minimum itu terjadi ketika titik stasioner atau titik ujung interval. Kayak gitu. Jadi tidak perlu menggunakan turunan kedua ya. Nah, setelah kita menentukan titik stasioner, baru kita uji langsung ke fungsi awalnya saja, masukkan titik stasioner dan titik ujung intervalnya. Kita cari yang paling besar itu tandanya maksimum, baru yang paling kecil itu tandanya minimum. Seperti itu. Dan juga memungkinkan kalau suatu fungsi itu dia mempunyai maksimum tapi tidak mempunyai minimum, atau dia mempunyai minimum tapi tidak mempunyai maksimum, atau tidak mempunyai keduanya, atau mempunyai keduanya. Begitu ya.
Nah, itu dipelajari lagi untuk masalah aplikasi turunan. Untuk aplikasi turunan itu sebisa mungkin kita bisa membangun model persamaannya ya. Nah, jadi model persamaan itu maksudnya apa ya ini? Misalkan karena di sini luasan persegi ya. Berarti kan persegi panjang. Berarti kita harus bisa membentuk ini persamaan X kali Y. Kemudian kita harus bisa menentukan hubungan X dan Y ini apa. Supaya kita bisa menggambarkan persamaan ini ke dalam suatu fungsi satu variabel. Nah, ternyata hubungan X dan Y itu adalah seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 400. Ini dapat dari mana ya? Jadi tergantung permasalahannya apa ya. Ini kebetulan permasalahannya adalah satu Pitagoras. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu jari-jarinya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih perhatiannya. Nanti catatan asistensi pada hari ini dan rekodnya akan saya upload di link di deskripsi grup ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.